Dampaknya jika bea cukai dibekukan dan apakah mungkin jika bea cukai benar-benar dikelola oleh swasta asing? Kita langsung bahas bersama dua narasumber melalui saluran Zoom. Ada anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi PKB, Ana Muawana. Bu Ana, selamat pagi. Selamat pagi. Ini kameranya tolong di-on-kan. Oke, sudah Saya aman, Bu. masih. Dan Oke, kita juga makasih. ada Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selius. Mas Media, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Saya ke Bu Ana terlebih dahulu. Ini kita maju sedikit begitu isunya terkait dengan ancaman dari Pak Purbaya terhadap Ditjen Bea Cukai. Namun pertanyaan yang paling mendasar yang kami angkat pada pagi ini adalah pertanyaannya, apakah mungkin ini bea cukai ini diganti oleh perusahaan asing swasta asal Swiss? Bu Ana? Ke saya. Saya pikir ini langkah sudah ada progresif waktu ada Undang-Undang Bea Cukai, kita membuat penguatan kelembagaan pemerintah untuk menangani kepabeanan. Namun kalau Pak Menteri, misal Pak Purbaya menyampaikan itu, menurut saya makin ada kemunduran ya. Karena apa? Fungsi kepabeannya itu juga sangat baik untuk perbaikan ketahanan nasional ke depan. Yang pertama, kepabeanan itu diatur dengan undang-undang. Jadi harusnya diperbaiki secara SDM dan komitmen serta integritas. Kemudian yang ketiga, tidak mudah juga kemudian melay-off-kan petugas kepabeanan secara masif. Jadi hemat kami, Pak Menteri mungkin sebagai punya kewenangan pejabat pembina kepegawaian, tentunya lebih kepada penguatan kelembagaan SDM dan juga penguatan kepada komitmen dan integritas. Karena menurut saya ya kalau ini dikembalikan seperti era sebelumnya, ini suatu kemunduran. Jadi dipertegas dan komitmen terhadap masing-masing unit kerja di unit kepabeanan tersebut. Oke, Mas Media, yang harus digarisbawahi adalah ini Ditjen Bea Cukai jika tidak berbenah maka akan diganti oleh perusahaan asing asal Swiss. Pertanyaannya lagi saya ulang, apakah mungkin ini terjadi, Mas Media? Pertama saya kira Pak Purbaya mengingatkan pada sejarah bahwa tahun 1980-an Pak Presiden Soeharto pernah benar-benar membekukan bea cukai. Jadi itu bukan ancaman kosong ya, itu pernah terjadi. Cuman memang menurut saya apa yang disampaikan Pak Purbaya lebih merupakan shock terapi. Pesan keras untuk nunjukin pada negara, pada eh, pegawai bea cukai bahwa sebetulnya dia punya opsi ekstrim. Pejabat publik yang selama ini tidak tersentuh itu bisa dirumahkan apabila bea cukai kinerjanya tidak baik. Jadi menurut saya itu lebih kepada pesan yang keras ya untuk bea cukai agar berubah. Apakah mungkin dilakukan? Ya mungkin besar kemungkinan tidak ya. Saya sepakat bahwa merumahkan 16.000 pegawai dalam satu malam, mengganti sistem nasional dengan operator asing, itu memang sangat mahal secara politik dan logistik juga. Jadi ini lebih kepada pesan keras, kalau reformasi internal tidak berjalan, budaya korupsi masih terjadi, negara punya opsi membekukan bea cukai seperti tahun 1980-an. Karena memang saya lihat ini lebih kepada frustasi ya, tidak hanya Pak Purbaya tapi publik secara umum juga frustasi dengan kinerja bea cukai, praktik suap, under invoicing, pungutan liar. Jadi kalau tahun 1980-an Pak Soeharto menganggap bea cukai adalah lembaga yang korup, maka hari ini juga kita belum banyak berubah. Bahkan kalau kita lihat banjir bandang yang terjadi hari ini, itu juga salah satunya karena banyak kayu ilegal itu diekspor lewat pelabuhan kecil. Termasuk juga ada banyak ratusan jalur tikus di pesisir dan sungai yang seharusnya diawasi bea cukai. Jadi bea cukai ya saya kira harus berubah, dan pesan keras dari Pak Purbaya. Begitu kira-kira, Mas. Bea cukai harus berubah begitu. Apa yang Anda lihat saat ini dari kinerja bea cukai sehingga muncul ancaman dari Menteri Keuangan? Apa yang dilakukan hingga saat ini sehingga muncul ancaman itu dari Menteri Keuangan, Mas Media? Ya memang Pak Purbaya ingin mendorong perubahan pembersihan struktural ya, agar korupsi itu tidak terjadi, dan salah satunya tadi disampaikan lewat artificial intelligence. Tapi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa korupsi itu terjadi bukan karena komputernya tapi karena manusianya. Jadi mau secanggih apapun teknologinya, tapi kalau manusianya lambat dan masih korup, ya tidak akan berubah.
Kita mungkin bisa belajar dari Georgia ya. Jadi Georgia itu merumahkan pegawai bea cukainya di sana tahun 2000-an dan kemudian menggantinya dengan teknologi seperti yang diusulkan oleh Pak Purbaya dan sukses. Tapi kalau kita lihat mungkin contoh yang lebih relevan untuk Indonesia adalah Nigeria. Jadi di Nigeria juga melakukan hal yang sama, bea cukainya diganti dengan pihak asing yang pengelolanya, tetapi tidak membawa hasil karena akhirnya tetap korupsi itu tetap ada karena yang korupsi itu adalah manusianya. Jadi mau secanggih apapun teknologinya, kalau yang korupsi adalah manusianya, mentalitasnya bermasalah, itu juga tidak akan terjadi perbaikan. Jadi menurut saya ini bukan sekedar beli sistem yang canggih ya, tapi membangun integritas, merekrutmen ulang saya kira juga mungkin masuk akal opsinya, rotasi total, restrukturisasi kembali gaji, insentif, dan satu lagi mungkin hukuman dan aturan main yang jelas. Siapa yang kinerjanya tidak baik, ya dipecat begitu ya sesuai Oke. dengan aturan perundang-undangan. Sama satu lagi menurut saya ada layer yang perlu dirubuhkan di bea cukai dan juga di banyak kementerian bahwa banyak pejabat eselon 1 yang secara umur sudah mendekati pensiun, tidak inovatif, bahkan sebagian juga kolutif. Mungkin itu bisa diganti dengan pegawai-pegawai yang lebih progresif ya, yang umurnya masih muda dan juga bersih dari konflik kepentingan. Begitu Mas Oke, kira-kira. Bu Ana bisa ditanggapi, apakah ini juga cara agar bea cukai ini berbenah dan juga bersih-bersih begitu? Ya, yang pertama saya yakin Pak Menteri memberikan seperti shock terapi ya agar pegawai tersebut memiliki komitmen yang tinggi. Karena menurut saya sangat riskan sekali jika negara sebesar Indonesia ini, negara kepulauan, kemudian diserahkan kepada misal swasta dan itu juga misal asing dan seterusnya. Karena fungsi kepabeanan sangat potensial sekali, misal untuk ketahanan nasional, kemudian juga untuk ketaatan hukum, dan juga untuk itu fungsi penerimaannya sangat masif di situ. Hemat kami, Pak Menteri mungkin lebih pada fokus peningkatan SDM dan komitmen. Jadi hemat kami itu kurang tepat jika saat sekarang kita melakukan pembubaran kepabeanan kemudian digantikan dengan pihak-pihak yang justru komitmen tidak terikat dengan misal janji sebagai PNS, janji sebagai birokrasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mungkin nggak perlu dilakukan perbaikan di dalam BKN sendiri karena memecat PNS juga hal yang tidak mudah, sehingga kalau ini dianggap sesuatu yang sangat riskan, barangkali ada klausul tersendiri terhadap misal SDM kepabeanan itu mempunyai istilahnya lex spesialis di dalam peraturan undang-undang kepegawaian, sehingga jika suatu ketika betul-betul dilakukan itu langsung bisa dilakukan punishment, tidak perlu peringatan, yang penting sudah ada rambu-rambu kemudian langsung diputuskan. Kemudian yang ketiga juga harus dukungan masyarakat, dukungan sektor swasta. Saya yakin dengan adanya banyak kebocoran potensi penerimaan negara karena kebocoran importasi juga tidak lepas dari peran swasta. Yang paling simpel adalah soal misal kepabeanan, soal misal dengan forwarder dan seterusnya. Itu sebenarnya gampang kok mengeceknya kalau mau. Bisa dilakukan day to day, kontrol dan seterusnya. Oke, baik. Lalu kemudian apabila betul-betul terjadi begitu di setahun kemudian Ditjen Bea dan Cukai ini dianggap tidak berbenah dan kemudian diputuskan untuk diambil alih oleh swasta, apakah cara kerjanya akan sama dan apa risikonya, Mas Media? Tapi tahan dulu jawabannya, sesaat lagi kami kembali tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Mas Media, pertanyaannya, jika bea dan cukai diambil alih oleh swasta, apakah cara kerjanya akan sama dan apa risiko yang membayanginya? Ya, poin yang perlu dipahami oleh masyarakat, khususnya juga pengambil kebijakan adalah menyerahkan fungsi bea cukai ke swasta, apalagi asing, kan bukan hanya soal efisiensi, tapi ada banyak risiko yang harus dihitung. Pertama, yang pasti kedaulatan negara, karena bea cukai itu bukan sekedar kantor pungut pajak ya, tapi mereka penjaga pintu negara. Jadi kalau penjaga pintu diganti dengan orang asing, ya pasti akan membuka ruang intervensi dari luar. Belum lagi kalau data perdagangan nasional kita berada di tangan asing, itu kan sangat strategis.
Kalau bocor, negara lain pasti bisa baca seluruh struktur ekonomi kita. Dan yang paling penting jangan sampai kita ketergantungan jangka panjang ya. Dan ini bermasalah seperti yang terjadi di Nigeria. Dan juga jangan lupa biaya kontraktor asing seperti itu juga pasti tidak murah dan sangat mahal. Jadi sangat disayangkan kalau kita akhirnya pakai swasta asing. Tapi lagi-lagi menurut saya sekarang kita harus bergerak ke depan dengan langkah yang out of the box. Saya sepakat perlu ada langkah progresif untuk membersihkan bea cukai ini. Pertama mungkin bisa lewat pendekatan bertahap, Mas. Jadi seleksi ulang total pimpinan pejabat pejabat bea cukai yang tidak benar itu sebaiknya diselesaikan, diganti jabatannya, itu lebih baik dan lebih adil saya kira. Di luar itu perlu ada langkah yang lebih kuat ya mungkin dari Pak Purbaya. Saya sepakat mungkin AI, digitalisasi, end to end itu bisa mencegah manipulasi. Dan sekarang AI kan bisa digunakan tidak hanya untuk penilaian barang tetapi juga audit otomatis. Dan ini bisa mengurangi praktek KKN yang terjadi. Dan yang paling penting lagi ya menurut saya integrasi dari data antar instansi juga perlu diperkuat. Di samping juga audit total semua kekayaan pejabat dari eselon-eselon 1, terutama pimpinan-pimpinan bea cukai itu dilakukan secara rutin sehingga kita bisa mendeteksi lubangnya itu di mana. Jadi kuncinya adalah bersihkan manusianya, yang buruk, yang kotor, yang kolutif dihentikan, kemudian modernisasi sistemnya dan saya kira di titik itu kita bisa membangun integritas dari bea cukai. Dan lagi-lagi ya, negara memang punya opsi ekstrim seperti yang dilakukan oleh Pak Soeharto tahun 1980-an, tetapi saya kira dengan kondisi hari ini yang penuh ketidakpastian, Indonesia lebih baik memilih jalur yang lebih sehat. Pak Purbaya, saya kira masih punya kekuatan ya, melakukan pembersihan internal secara terukur, dan Pak Purbaya ya jangan dibiarkan sendiri juga, harus didukung oleh struktur yang ada di internal bea cukai juga begitu. Mas Media, seperti Anda sebutkan tadi bahwa kan katanya di bea cukai ini dikelola asing, ini pernah dilakukan di zamannya Orde Baru pas waktu itu Presiden Soeharto. Apakah saat itu berhasil dan apakah akan jadi jaminan lebih baik jika saat ini dilakukan? Saat itu berhasil atau tidak, ya kita sudah rasakan hari ini ya. Ternyata bea cukai juga tidak lebih baik begitu. Tapi memang saat itu kan kondisi ekonomi Indonesia tahun 1980-an itu relatif cukup baik saat itu dan Pak Soeharto melakukan langkah populis dengan mengambil jalan itu. Saya kira kondisi tahun 1980-an tidak sama dengan kondisi hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Nigeria itu lebih mirip dengan di Indonesia. Karena dengan kondisi bea cukai saat ini, kalau kita melakukan melibatkan swasta asing itu malah lebih banyak cost-nya daripada benefit-nya. Karena lagi-lagi tidak ada jaminan swasta asing kemudian bisa menghentikan semua praktek korupsi itu karena ya ada berapa titik pelabuhan, titik barang masuk ke Indonesia itu ada ribuan. Dan kalau kita menyerahkan semuanya pada kontraktor asing, pasti akan sangat mahal sekali. Jadi cost benefit analisisnya memang nggak masuk Mas untuk kondisi hari ini. Begitu. Bu Ana, sebetulnya menurut Anda apa sih yang harus dimulai untuk membenahi Ditjen Bea dan Cukai ini? Tadi Mas Media sempat menyebutkan soal seleksi ulang pejabat Bea Cukai. Kalau menurut Anda mesti diawali dari mana dulu nih untuk membenahi Bea dan Cukai ini? Oke, Pak Purbaya selaku pemimpin di Kementerian Keuangan yang membawahi Ditjen Bea Cukai, beliau sudah memberikan statement ingin adanya GCG di Bea Cukai. Dan menurut kami bisa dilakukan mutasi maupun rotasi dari misal kementerian-kementerian yang lain. Tidak harus dari Bea Cukai naik ke atas, tapi bisa dilakukan dari kementerian-kementerian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah budaya kerja ya menurut saya. Budaya kerjanya itu bagaimana siapapun di situ orangnya, tetapi kalau budaya kerjanya kurang baik dan tidak didukung dengan struktur di bawahnya, maka kurang efektif. Nah menurut hemat kami adalah pertama
Kalau seleksi terbuka seleksi lagi itu kan nanti menambah lagi PNS yang ada di situ. Tapi lebih pada silahkan di rotasi maupun mutasi lintas kementerian, lintas lembaga, lintas badan. Namun juga di tingkat underlying-nya, di misal eselon bawahnya juga harus senantiasa mendukung pimpinan. Jadi lebih kepada memaksimalkan budaya kerja dan juga mendukung terhadap good governance-nya yang ada di Kepabeanan dan Cukai. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan punishment yang sangat ketat. Tadi saya sebutkan misal apakah ada misal peraturan tentang kepegawaian spesial yang untuk di bea cukai. Karena apa? Bea cukai ini kalau dilihat dari kacamata fiskal policy kan seolah-olah ada kerugian negara secara materi. Tetapi kalau kita lihat dari ketahanan nasional, kita tinjau dari penegakan hukum, ini sangat-sangat mudaratnya sangat lebih dari sekadar fiskal. Maka harus benar-benar pribadi-pribadi yang mempunyai integritas lah yang ada di Kepabeanan dan juga Cukai. Begitu Mas. Bu Ana, ini juga yang sempat di-mention oleh Menteri Keuangan Purbaya adalah terkait dengan memperbaiki citra dari Ditjen Bea dan Cukai. Menurut Anda fokus masalahnya di sini adalah memperbaiki citra atau memperbaiki kinerja? Dua-duanya. Jadi kalau kinerja sudah diperbaiki, dan kemudian tanda kutip kebocoran secara fiskal tidak masif, kemudian juga terhadap ketahanan nasional. Contohnya misal begini, saya bicara ketahanan nasional itu kan menyangkut banyak aspek. Contohnya misal soal drug masuk, kemudian juga ada juga karantina di situ. Itu juga fungsi-fungsinya dari Kepabeanan. Nah, kalau kinerja diperbaiki, otomatis citranya akan membaik. Dan ini sudah kita lihat beberapa kementerian melakukan gebrakan-gebrakan tersebut. Menurut kami Bea Cukai memang Kepabeanan harus betul-betul mulai punya mindset cara pandang. Mas, mohon maaf ya, saya sedikit bercerita. Suatu ketika saya ketemu teman, ketemu orang di Longs gitu, tiba-tiba dia bercerita. Saya tanya bisnisnya apa, dia bilang dia impor baju. Oh, berapa satu kontainer dan lain-lain. Oh, ini sekarang lagi banyak razia, jadi kami off dulu. Nanti kalau sudah agak adem, kami akan jalan lagi. Ya, saya diam saja dalam pikiran saya. Oh, ada namanya on off ya. Oke. Gitu Baik. ya. Oke, Mas Media, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menyeimbangkan antara memperbaiki citra dan memperbaiki kinerja? Jangan sampai gitu sibuk memperbaiki citra saja, memoles citranya di publik, tapi kinerjanya justru tidak berjalan seimbang begitu dengan citranya. Saya sepakat ya, kalau hulu ke hilirnya ya hulunya adalah kinerjanya dulu sehingga citra mengikuti otomatis. Jadi sebaiknya jangan banyak gimmick dulu soal citra, perbaiki dulu kinerjanya. Oke. Karena sekarang di Bea Cukai itu kejadiannya kan berulang terus ya. Nilai barang impor ditulis lebih rendah, kodenya diubah, barang masuk lewat jalur tikus. Lalu belum lagi ada oknum-oknum Bea Cukai yang membantu mempercepat prosesnya. Dan sistem elektronik mau secanggih apapun itu kan memasukkan apa yang dimasukkan manusia. Jadi kalau datanya salah, ya hasilnya tetap salah begitu. Jadi outsourcing ke pihak asing pun juga tidak otomatis menyelesaikan masalah karena prosesnya itu tetap melibatkan manusia. Dan apalagi ya kita tahu jaringan informal di pelabuhan itu sudah puluhan tahun dan itu belum bisa dihentikan menurut saya hari ini belum bisa diberantas luar biasa. Jadi teknologi itu penting AI seperti yang dimention oleh Pak Purbaya tapi kalau mentalitas pengawasan tidak berubah ya akhirnya prosesnya akan tetap seperti ini. Jadi kita seperti baik di permukaan sudah canggih di permukaan tetapi yang di dalamnya tetap korup gitu ya karena sistem mungkin bisa dibeli, kita beli sistem dari asing mungkin bisa aja gitu. Tapi integritas dan kepercayaan itu tidak bisa, begitu Mas. Oke, Mas Media, menurut Anda, waktu setahun apakah cukup untuk memperbaiki citra dan juga sistem yang sudah berpuluh-puluh tahun terbentuk? 6 bulan mungkin bisa ya, kalau dilakukan dengan benar. Jadi tidak perlu 1 tahun. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi cek dulu kepala-kepalanya, nah, baru dari situ disisir ke bawah problemnya seperti apa. Dan kepala-kepala Bea Cukai, pimpinan-pimpinan Bea Cukai, kalau baik ya saya kira solusinya sudah ada. Ada sebagian besar solusi itu sudah sangat baik sebetulnya secara rencana ya, tetapi dalam implementasinya masih bermasalah. Dan lagi-lagi kalau kita bisa mengoptimalkan itu Mas dalam waktu dekat ini, katakanlah 6 bulan,
mungkin rasio pajak kita di tahun depan akan bisa lebih membaik, sehingga fiskal kita jauh lebih baik dan tidak bergantung dari hutang atau bahkan pemotongan anggaran yang diambil dari daerah. Jadi mungkin kita perlu langkah-langkah yang tepat sasaran saja, Mas. Jadi implementasiannya kuat, jadi tidak sekedar hanya bicara, mengancam begitu ya, tetapi efektivitasnya juga kemudian diperhatikan, gitu Mas. Oke, langkah-langkah tepat sasaran dan juga efektivitasnya. Kalau menurut Anda, Bu Ana, tadi Mas Media bilang jangankan setahun, 6 bulan saja cukup sepertinya. Kalau menurut Anda, singkat saja boleh, ini apakah cukup 1 tahun untuk memperbaiki citra dan juga sistem yang hingga saat ini sudah terbentuk? Peraturan ini kan sudah ada semenjak tahun 2007 dengan tidak melibatkan swasta, apalagi asing. Menurut kami asal semuanya komitmen dari atas sampai ke tingkat bawah, tidak perlu 6 bulan. Begitu selesai ketat, langsung bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu sampai berbulan-bulan lah menurut saya. Karena peraturan itu kan 1 hari diteken harus berlaku dengan itu juga gitu. Baik, artinya sebetulnya masalah waktu setahun ini sudah sangat cukup, bahkan bisa lebih cepat dari itu, asal tadi disebutkan oleh Mas Media, langkah-langkahnya juga tepat sasaran dan juga yang dipilih yang efektif dan juga efisien. Terima kasih narasumber kami yang telah bergabung di Kompas Bisnis hari ini. Ada anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PKB Ana Muawana dan juga Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selyos. Sehat selalu.